pengembangan pesta paduan suara gereja Katolika. Kalau di Islam itu ada LPTI, lembaga pengembangan ya, pembinaan tilawati Quran. Kalau dalam di Kristen Protestan itu ada LPPD, lembaga pengembangan paduan suara gereja Kristen. Nah, kita lembaga pembinaan dulu, baru pengembangan pesta paduan suara, itu disingkat menjadi Pesta Paduan Suara Gerejani, PESPARANI. Pesta, paduan suara, paduan suara, ni gerejani, Katolik. Nah, dia ada dari pusat itu namanya LP3KN yang nasional, provinsi LP3K provinsi, nanti kabupaten kota LP3K kabupaten kota, nanti kecamatan LP3K kecamatan. Nah, kita sudah tahun ketiga menyelenggarakan PESPARANI. Siapa yang ikut Pesta Parani Ambon? Ini yang alumni Ambon, mereka juara 1 tingkat nasional. PESPARANI Kupang siapa? Ini Kupang. Sekarang PESPARANI Jakarta siapa? Masih berharap akan ke Jakarta. Kali ini ke Jakarta sedikit lebih keras persaingannya karena banyak kabupaten kota yang mau ikut. Yang tadinya tidak ikut, sekarang ikut. Ada Sintang, ada ada Skadau mau ikut juga, Kota Pontianak. Nah, jadi itu PESPARANI. Kita ada 13 mata lomba, 13 cabang. Cabang pertama PSDC, paduan suara dewasa campuran, usianya di atas 31 tahun atau walaupun belum 31 tahun sudah menikah, 18 tahun sudah nikah, tamat SMA, terus boleh ikut. Kemudian PSP, paduan suara pria dewasa Gregorian. Nah, Gregorian itu ada 2, yang pria dewasa dan remaja. Yang pria dewasa itu kemarin untuk tingkat kota itu sudah seleksi, tapi belum cukup, baru 19 orang, masih perlu 13 orang lagi. Tidak tahu dapat dari mana. Susah nyarinya kalau Gregorian. Nanti saya jelaskan kenapa Gregorian itu susah, terutama bagi yang baru ikut. Kemudian ada PSDW, paduan suara wanita dewasa, campur suaranya 4 suara. Kali ini yang mau ikut juga lumayan banyak. Ada Sintang, ada Sanggau, ada Kota Pontianak. Jadi yang pengalaman ikut sudah 2 kali ikut itu Sanggau. Nah, Kota Pontianak baru belajar mau ikut, tapi jual mahal lagi kan, jual mahal. Ada yang mau ikut. Baru tadi saya lihat di grup baru 20 orang, yang dibutuhkan 32 orang, yang daftar baru 20. Saya bilang sama teman-teman dari kota, sudah dicoret aja, kebetulan ada
Sanggau mau ikut, beberapa tempat mau ikut. Nah, dicoret aja. Tapi ada yang tak mau, tetap mau ikut. Kita lihatlah nanti hari Rabu mereka Audisi. Kalau nggak nyampai orangnya, ya sudah dicoret aja. Kemudian yang sudah 3 ya, 4 OMK. Nah OMK itu yang ramai. Saya lihat di grup itu udah 46 orang atau 47 orang. 50. OMK. Nah, yang OMK ini seru karena banyak dari anggota paduan suara yang sudah mapan kayak Kerubim, ada GAC, ada apa lagi, ada paduan suara OMK, ada mahasiswa. Kemudian OMK, cuma OMK itu bedanya kalau kita nyanyi 2 lagu, dia 3 lagu. Jadi dua kali lomba dia. Lomba pertama itu lagu wajib, lagu pilihan. Nah, terus dilanjutkan dengan lomba lagu etnik. Kalau lagu etnik ini harus dibuat sendiri, dikarang sendiri, lalu di aransemen sendiri, dilatih sendiri, dinyanyikan sendiri. Oke. Lalu sekarang turun lagi ke SGR kalian. Paduan suara, ulangi. Paduan suara Gregorian Remaja. Usia kalian, usianya ingat baik-baik nih, dengar. Kalau kurang jangan ikut, kalau lewat jangan ikut. Nanti Oktober kira-kira lombanya tanggal 28 atau 29 atau 30. Kalau usia kamu tanggal 30 Oktober itu sudah 18 tahun, maka nggak bisa ikut. Tapi kalau di bawah 18 tahun boleh ikut. Cuma tidak boleh kurang dari 13 tahun. 13 tahun kurang 1 hari tetap nggak bisa ikut. Jadi 13 tahun sampai dengan 18 tahun kurang 1 hari atau 17 tahun lebih. Aman semua enggak nih? Aman semua ya? Kayaknya ada yang sudah 20-an tahun tuh wajahnya. Oh belum. Oke. Lalu yang terakhir adalah paduan suara anak. Paduan suara anak itu di bawah 13 tahun. 13 tahun kurang 1 hari masih boleh. Ya. Atau baru 4 tahun boleh ikut. Atau baru 3 tahun kalau dia nyanyi bagus boleh ikut. Habis itu tadi saya udah bilang ada beberapa orang yang bagus di antara kalian untuk ikut juga audisi Mazmur remaja. Usianya sama 13 tahun sampai 18 tahun kurang 1 hari atau 17 tahun lebih. Nanti untuk Mazmur secara keseluruhan audisinya kita pikirkan, saya usulkan sebenarnya hari Sabtu. Audisi Mazmur anak, audisi Mazmur remaja, audisi Mazmur OMK dan audisi Mazmur dewasa. Kita laksanakan hari Sabtu. Kita hanya memilih 1 orang anak, 1 orang remaja, 1 orang OMK, 1 orang dewasa untuk mewakili Kota Pontianak. Nah, sekarang yang mau saya urut, setelah itu ada lomba bertutur kitab suci. Bertutur kitab suci itu juga ada audisinya, tapi audisinya kapan? Mungkin juga hari Sabtu atau apa, saya nggak tahu. Nanti teman-teman dari kota yang pikirkan. Nanti ada audisi cerdas cermat. Nah, kalau cerdas cermat sedikit lebih longgar karena mereka harus belajar mati-matian sekitar 1.200 soal. Ada bank soal dari pusat itu sekitar 1.200-an soal.
atau 1.400 soal, nanti dihafal, nanti diuji, lalu dipertandingkan dengan kabupaten kota dengan metode speed test. Speed test itu tes kecepatan. Ciri-ciri orang pintar itu cepat dan tepat. Kalau saya mengerjakan soal, saya bisa dapat 100 juga atau 10, tapi saya perlu waktu 1 jam. Kalau orang pintar dia hanya butuh waktu 10 menit. Nah, gitu ciri khas. Saya juara kelas juga, tapi kalau ulangan saya perlu waktu 1 jam kerjanya. Dia juara kelas juga, tapi kita masih baru sampai nomor 10, dia udah selesai sampai nomor 100. Itu anak pintar. Memang dia dilahirkan pintar. Kayak saya langganan juara juga dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi perlu waktu. Pintarnya itu perlu waktu. Orang kalau saya nulis skripsi, tesis, disertasi itu saya perlu 3-4 bulan, dia 2 minggu selesai. Cepat sekali. Orang pintar itu otaknya itu kita nggak bisa cemburu sama orang pintar. Dia memang dilahirkan pintar gitu. Kita justru harus salut kepada mereka. Sekarang mari kita urut. Anak-anak, kalau kalian lolos, kalian akan berangkat ke Jakarta sekitar tanggal 26 Oktober. Itu kalian sudah sekolah. Nah, kalau kira-kira kalau kalian tamat SMP, tamat SMA, berangkat studi keluar kota, berarti ya mungkin dari sekarang dipertimbangkan untuk ikut. Nah, 26 Oktober itu kita berangkat ke Jakarta. Nanti 27 pembukaan, 28, 29 mungkin sudah lomba. Hari Senin itu tanggal 30, 31 mungkin masih lomba, ada cabang-cabang masih lomba. Kalau nanti kalian ada yang terpilih jadi pemasmur, mungkin dia merangkap 2 cabang kalau waktunya bisa. Kalau waktunya tak bisa, dia akan ambil masmur, paduan suara ditinggalkan. Karena paduan suara yang nyanyi 32 orang, kalau masmur cuma dia sendiri. Dia akan dibegitukan. Oke. Mundur lagi, berarti kalau kalian Oktober sudah berangkat, latihannya September, Agustus. Ini sudah minggu depan lagi udah Juli. Tinggal 2 bulan. Dulu waktu kita juara, kita latihan hampir 6 bulan. Sekitar 6 bulan latihannya. Sekarang 2 bulan lalu mengharapkan juara. Aduh, saya nggak tahu gimana caranya nanti latihannya. Tahun lalu kita hanya dapat emas. Nah, memang Bapak ada pergi jadi juri di Jakarta, berkumpul sama teman-teman juri Jakarta. Mereka bilang ya salah satu kekurangan kita adalah rekamannya kurang bersih, kotor. Mereka istilahnya crowded, tidak bersih. Bandingkan dengan orang lain yang bergema, yang indah gitu. Oke, itu kelemahan kita. Nah, kali ini kita akan langsung semua cabang dilombakan langsung. Jadi kita hanya punya waktu 2 bulan. Oke, gitu. Nah, sebelum kita mulai audisinya seperti biasa. Ada yang baru do mi sol, udah kata Promo Ambros, cukup, udah lulus. Jadi bukan kalian 1 orang 10 menit, enggak, sebentar nyanyi. Misalnya Karol, saya udah kenal, dia ikut Bina Vokalia, udah tahu. Begitu dia maju, udah dah. Nah, misalnya begitu. Nah, yang rajin ikut Bina Vokalia, ada Karol, ada Grace, ada Rere, ada siapa lagi? Hanya itu ya. Nah, mereka sehari-hari, saya tiap kali Senin, Selasa Bina Vokalia itu mereka ada saya tes. Dan saya udah tahu. Nanti kita coba aja lah. Mudah-mudahan dia tak lulus. Oke, lanjut. Jadi kita punya waktu yang begitu singkat. Maka saya selalu mengatakan
Orang yang ikut lomba itu kenapa harus lewat audisi? Karena kami mau melihat orang yang ikut lomba itu adalah orang nekat, orang yang tak tahu malu. Masih ingat moto kita nyanyi? Kalau malu jangan nyanyi, kalau nyanyi jangan malu. Nanti kamu maju di sini, Regina Celi, udah pulang. Gitu aja kami. Jadi kalau orang mau audisi itu orang yang nekat, orang yang mempertunjukkan kehebatannya, bukan malunya. Bukan datang sini malu-malu, udahlah pulang aja. Karena itu kalau malu jangan nyanyi, kalau nyanyi jangan malu. Singing without fear. Oke, singing without fear. Nyanyi tanpa rasa takut. Oke. Berikut, kalian dapatnya Gregorian. Saya ada laki yang ikut. Oke, mau laki mau perempuan nggak masalah. Tapi yang namanya Gregorian itu adalah lagu yang homopon. Oke, yep, Gregorian itu jawaban kamu benar. Ya, pertama kali homopon. Baru dia homogen. Yang paling berat yang homopon atau homogen? Homogen. Yang paling berat itu homogen. Homopon itu cuman istilahnya saja, penyebutan. Gregorian adalah lagu yang homopon, artinya satu suara. Nah, satu suara itu syaratnya homogen. Nah, itu masalahnya. Di sini yang paling sakit nih. Homogennya apa? Warna suaranya harus sama. Arsisnya, gerak naiknya harus sama. Mendaratnya sama, volumenya sama. Masih ingat enggak kalau nyanyi Gregorian harus berani gila. Geraknya itu juga harus seragam. Kalau ke kiri misalnya Redemptores. Masih ingat ya lagunya? Jadi tapi kalau ada orang yang sudah goyang dia masih nggak goyang, udah dia tidak termasuk orang gila. Jadi nggak dipilih. Oke, ini yang paling berat tuh yang homogen. Nah, paduan suara itu anak-anak semata-mata adalah tentang suara yang disebut sebagai warna suara. Warna suara, color voice. Nah, kalau kita ngomong color voice, itu biasa ada orang yang tak ngerti kan. Pak, saya mau suara satu katanya. Suara satu itu suara berapa? Nggak ada. Di dalam paduan suara nggak ada suara satu. Yang ada itu suara soprano, alto, basso, tenor. Oke. Sopran ada lagi mezzo, sopran. Sopran itu paling aman sampai di la titik begini. La titik. Nah, kalau dia menyanyi dalam C sama dengan do la titik. Tapi paling aman re titik 2. Re titik 2. Oke, ada laki ikut. Dia harus bisa bersuara 2. Itu. Dulu kita punya waktu di Ambon kita ada 5 laki-laki. 3-3-nya suara perempuannya luar biasa indah. Jadi kalau dia
saya bersuara perempuan. Ada bapak-bapak, bapak-bapak, orang tuanya ngamuk dengan kami karena waktu dites, coba kamu nyanyikan suara sopran, bersuara perempuan. Itu bapaknya ngomong di seluruh dunia, masa anak aku laki-laki disuruh bersuara perempuan katanya. Kalian kan sering melihat di YouTube ada satu orang laki-laki menyanyi 4 suara. Dia juga sopranonya, altonya, tenornya, bassnya. Satu orang laki-laki. Oke ya, sampai di sini voice color. Sekarang saya lanjut sedikit tentang Gregorian. Karena kalau kalian tak kenal Gregorian, maka tak sayang gitu. Gregorian. Nah, kalau di agama lain kita nggak tahu. Tapi kalau di agama Katolik, Gregorian itu diciptakan oleh orang suci Katolik, Santo. Bayangkan lagu Gregorian, lagunya kita orang Katolik itu diciptakan oleh seorang suci, seorang Santo. Santo siapa? Gregorius Agung. Santo Gregorius. Itu yang menciptanya orang suci. Bayangkan. Nah, walaupun asal muasalnya masih dari musik Romawi misalnya, tapi itu diciptakan menjadi ciri khas dan tradisi Gereja Katolik. Lalu dibakukan dalam keputusan para Bapak Suci dalam Konsili Vatikan. Disebut di situ bahwa lagu khas Gereja Katolik yang bisa membawa jiwa-jiwa ke surga itu adalah lagu Gregorian. Itu lagu Gregorian. Nah, lagu Gregorian itu dia punya not sendiri. Kalau not balok berapa garis pada nadanya? 5 kan? Kalau Gregorian 4. Dia cuma 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 aja dia. Karena memang untuk suara manusia, dan suara manusia itu nggak kayak suara musik. Dia bisa 8 oktav. Kalau piano berapa oktav? 8. Dari yang grand piano dari kiri sampai 8. Kalau manusia sedikit aja dia 2 oktav, ya udahlah paling tinggi. Paling tambah dikit. Tapi rata-rata 1 oktav lebih. Oke. Nah, ini lalu kalau not balok itu kan kecambah kan? Kayak gini kan? Ada yang kosong, lalu ada yang dikasih bendera, ya kan? Kalau yang ini enggak, segi 4 dia. Dia segi 4 kayak gini. Nah, dan segi 4-nya bawahnya sedikit bersayap lah. Tapi ada yang segi 4-nya di sini ada gigi bergerigi. Nah, gitu. Nah, ini yang disebut. Nanti dia ada barang kayak begini di bawah itu. Nah, ini namanya clef. Ya, saya belajar dikit ya tentang ini dari seorang pastor yang memang dari lulusan musik dari Roma, lulusan musik gereja. Pastornya pastornya muda tapi rambutnya sampai pantat sini. Dia pemain sape, Pastor Garin Singan. Ini namanya clef. Ini hanya untuk menunjukkan not. Kalau not Gregorian itu bacanya pakai do re mi. Do re mi. Do re mi. Atau solfege. Solfege. Kalau biasanya kalau di jurusan musik mereka bilang solfeggio. Solfege. Tapi
Kalau not ini kita lebih tepat menggunakan sistem not angka do re mi. Ini dia tidak bisa dikatakan wah ini not F atau do sama dengan F. Dia disebut ini, kalau yang ini itu not do, di sini do-nya, segi empatnya di sini itu do. Kalau udah tahu do-nya di sini, ini apa? Sini apa? Sini apa? Kok turun kok? Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Tinggal sih kamu coba bayangkan. Do re mi fa turun do si la sol fa mi ada re do. Awas, siapa tuh? Do si la sol fa mi re do. Awas kamu do re mi fa sol, do re mi fa sol. Oke, jadi ini kalau ada tanda ini namanya clef. Clef ini clef untuk, kalau dia gini hanya gini itu clef do. Tapi kalau clefnya gini, terus ada kayak gini di belakangnya itu clef fa. Kalau di sini ada clef ini, lalu di sini ada gini, itu bacanya yang di sini itu dibaca fa. Kalau sini fa, sini apa? Kenapa tidak so? Kenapa nggak so? Oke. Nah itu dan seterusnya. Tidak saya jelaskan lengkap. Nanti macam-macam notnya. Kalau kita kan tidak cukup nih orangnya, ini ada sekitar 25, saya perbanyak, tapi habis dibaca itu dikembalikan karena nanti saya mau pakai untuk orang lain. Nanti kalau ada yang nyanyi do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do, itu langsung pulang ya, minta izin daripada saya suruh pulang ya. Yang ketawa tahu dia kenapa ketawa. Yang tak ketawa berarti tak tahu dia kenapa barang itu lucu. Oke, kita lihat. Oke ya. Ini kalau tidak cukup gabung-gabung. Kita lihat dari Gregorian. Nyanyian Gregorian halaman 1 di bawah sekali. Nyanyian Gregorian termasuk nyanyian tanpa birama atau biramanya bebas. Tidak ada 24. Susah juga ada teman-teman di gereja. Ada kan? Ada. Ya udah lah, pernah lihat. Jadi dia enggak atau atau Bapa kami yang ada di surga. Apa istilah kita nyanyi seperti ayam matuk beras. Bapa kami yang ada di surga. Oke, ya. Lanjut. Jadi nggak ada. Jadi dia nanti kamu akan lihat ada tanda titik kayak gini. Kalau ada notnya titik kayak gini, di sini ada not. Terus ada titik kayak gini atau dia letaknya di sini kayak garis ditarik gitu. Nah, itu tandanya pukulan jatuh. Tapi dalam Gregorian kita tidak menggunakan istilah pukulan, tapi apa?
menggunakan kata pulse atau dalam bahasa putus sibaunya pulsa. Pulsa, pulse. Oke, pulse. Saya lihat halaman 2. Halaman 2. Nah, itu sudah ada tuh. Nah, namanya tadi itu garis-garis itu ictus namanya. Cara membawakan Gregorian. Quilisma, not kotak bergerigi yang biasanya muncul pada kelompok not saat naik. Jika ada not ini, maka not di depannya diperpanjang. Udahlah, ini sekalian aja ya, dibagi. Tolong dibagi. Ini dibagi. Gak mau bagi, saya bawa pulang. Dibagi supaya mana sih yang disebut dengan quilisma. Minta satu dasar yang ini itu untuk bapak-bapak. Kalau tidak ada, anak-anak yang sudah dapat, lihatlah halaman 2-nya ada lagu Ave Regina Celorum. Ave Regina Celorum. Sudah dapat? Ave Regina Celorum. Ave Regina Celorum. Coba not satu sebentar. 3 ya. Do si la sol la do re do mi so la re. Oke, yo. Disambar. Do ya. Do si la sol la do re do mi so la re mi re do mi re. Do si la sol la do re do mi re fa mi re la re do. Do re mi fa mi so fa mi re do la re do. Fa mi re do re mi so la mi re do re. Oke, di baris terakhir ada not yang mendapat W. Nah, W itulah yang disebut dengan quilisma. Not yang di atasnya ada tulisan W, maka not di depannya mana? Do. Not di depannya dipanjangkan, tapi tidak boleh dua ketuk. Dipanjangkan sedikit. Ya. Jadi fa mi re do re mi fa mi re do re mi. Oke, itu tadi ya. Nah, quilisma namanya. Kalau dalam not ini aku tadi saya belum ngasih namanya. Kalau kamu lihat di buku namanya tulisannya neume, tapi bacanya num atau nyum atau num baca, bukan neume. Neume itu nama orang kampung saya. Neume. Ineume. Neume. Mama Ume. Oke ya. Oke, itu not bergeriginya yang mana? Yang kedua itu ada not kedua itu waktu naik itu ada not keduanya dikasih ada gigi-gigi gitu ya.
Itu kuisma. Yang berikutnya episema. Not dengan tanda garis ini diperpanjang sedikit. Nah, kalau not yang mana sih biasanya kalau dalam not angka itu, kalau dalam not angka dia diletakkan di bawah garisnya. Kalau dia misalnya kalau not nyumnya, kalau not nyumnya dia ada garis di atasnya gini. Tapi kalau not angka dia tidak di atas, dia di bawah ini. Ya, itu episema di bawah. Nah, kalau ada garis di bawah, kalau not angka garis di atas itu nilai not. Nyanyian Gregorian dibawakan dengan itu kunci satu. Coba lihat. Kunci pertama, baca. Nyanyian Gregorian hendaknya dibawakan dengan ringan. Dibawakan dengan ringan. Pernah lihat orang kudus menyanyikan Gregorian? Pernah lihat orang kudus selama hidupmu? Masa enggak pernah? Orang yang bergelar santo selama hidupmu pernah lihat? Masa enggak ada? Santo siapa? Iya, yang baru dapat gelar santo. Santa belum pernah. Santa Teresa. Bunda Teresa kan sudah santa. Santonya Yohanes Paulus ke-2. Masa enggak lihat sih? Tahun berapa? Belum lama meninggal Santo Yohanes Paulus ke-2. Sebelum Paus Benedictus. 98 ya? Belum lahir. Bukan ada di YouTube. Ada ya. Nah, kalau kamu mau jadi orang suci, tirulah Bapak Santo Yohanes Paulus II. Kalau diminta nyumbang nyanyi, dia selalu membawakan lagu apa? Pater Noster, we are sincerely. Dia selalu bawa lagu itu. Coba kamu lihat betapa indahnya lagu Pater Noster dia bawa. Jangan minta nyumbang lagu, cari lagunya Ariel Noah. Kalau saya enggak. Kalau saya ada acara diminta nyumbang lagu, saya bawa lagu Gloria in Excelsis. Oke, lanjut. Nomor 3, alur nyanyian Gregorian diwarnai oleh ictus. Ictus itu dari Latin ictus yang berarti pukulan atau kutukan. Tapi dalam not Gregorian kita lebih sering menggunakan puls atau pulsa. Dia tidak ketukan, karena ketukan itu seolah-olah ada tekanan. Padahal Gregorian itu ictus itu dibagi 2. Ulangi, ictus dibagi berapa? 2, yaitu arsis dan tesis. Arsis itu gerak naik, tesis gerak turun. Nah, itu arsis atau tesis? Arsis. Arsis atau tesis? Tesis. Oke. Kalau tesis ciri khasnya, ciri khas tesis apa? Ciri khas tenang, menghilang, dan ada kepuasan. Seperti orang mau mendarat gitu, kayak pesawat mau mendarat, pelan-pelan ya gitu. Jangan tesis, arsisnya dikencangin. Arsis makin ciri khasnya makin kuat, terang, menanjak. Diikuti tesis semakin
melambat, tenang. Nah, gitu. Oke, itu yang nanti diperhatikan. Oke, lanjutnya jika ada iktus tercantum dalam sebuah nyanyian, penambatan itu biasanya dihitung. Na 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 na, coba lihat. Do re mi re do, na 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 na. Itu hitungannya itu ada 3 kelompok. A mi, A mi. Itu do re do si. Itu do iktusnya di sini. Jadi biasanya gerak tangan kita A mi. Tidak kalau iktusnya 2 not atau lebih. Mi. Do iktus, min iktus. Oke. Bawahnya contoh dalam sebuah lagu. Oke, kalau kamu dapat not kayak begini, ada not-notnya misalnya kayak gini. Nah, notnya kayak gini. Ini ada yang dinyanyikan dulu itu yang bawah atau yang atas? Misalnya gini. Yang bawah dinyanyikan dulu ya. Do re do mi begitu. Tapi kalau dia sini diikuti sini, yang dinyanyikan yang ini duluan, baru ke bawah. Tapi ada yang ditulis kayak begini. Nah, ini riwayatnya ini 2 not. Do, re. Ini sebenarnya kalau zaman dulu orang nulis tuh pakai bulu ayam. Dia supaya tidak ngangkat ininya, pen bulu ayamnya itu, maka dia tarik gini. Lama-lama jadi ciri khas not Gregorian. Namanya Porrectus, not Porrectus nih. Wah, banyak yang mau dipelajari kalau gitu ya. Ada enggak? Ini masih ingat enggak kalau di dalam not balok modern namanya apa? Kan ada tanda kayak gini namanya apa? Crash. Ada tanda kayak gini namanya mall. Ada tanda gini kayaknya pugar atau kembali. Jadi not yang sudah dinaikkan dikembalikan. Dinaikkan misalnya di sini ada not kasih crash, naikkan. Tapi not yang sama di sini, kalau dia misalnya ini V mau kembali ke fa, di sini harus dikasih pugar, oke? Nah, not yang ini dalam not Gregorian hanya ada 1 dia. Not ini nih, mol, tanda mol. Dia ditulis kayak begini. Nah, kayak gini, tanda mol. Tapi cuma 1 not yang boleh dapat tanda mol di dalam Gregorian, yaitu not C. C dicoret gini. Bacanya sa. Bacanya sa. Hanya 1 not ini, yang lain tak ada. Tidak ada naik, tidak ada turun. Cuma not sa yang boleh. Ini ada segi 4. Sini ada segi 4. Sini ada segi 4 notnya. Do, re, do, si. Do. Sininya do-nya. Nah. Do, re, do, si, do. A, mi. Nah, ini disebut dengan not torculus. Oke. Sekarang kita cepat-cepat aja biar kalian tahu siapa yang dap dulu, siapa yang tidak ya. Saya lanjutkan ke halaman 5, halaman 33.
Iktus, oh itu tadi udah ada kuncinya. Halaman 3, nomor 6 ya, halaman 3 ya. Iktus dibedakan menjadi arsis dan tesis. Arsis gerak nyanyian membarengi nyanyian yang menanjak. Yang menanjak itu orang kuburaya. Tapi jalannya jelek terus. Kalau kita lewat jalan ini di kota, jalannya semen gede, tiba-tiba mobil kita kelak. Oh, itu pasti kuburaya. Ada orang kuburaya. Tesis biasanya mengantar atau menyertai nyanyian yang menurun menuju istirahat. Arsis biasanya kuat, bahkan dapat mendesak kalau dinyanyikan dengan akselerando. Akselerando itu mendesak semakin keras, atau crash malahan semakin keras. Tesis biasanya tenang, cenderung pada irama yang melebar, gitu ya. Salve Regina Mater Mix. Coba satu ya. Salve Regina Mater Misericordiae. Oke, ya udah. Contohnya gitu. Kalau nyanyian menghendaki arsis dapat digandakan dengan merangkai dua arsis. Jadi dua arsisnya dijadikan satu, nanjaknya 2 kali. Frase atau kalimat, oke? Sekarang not liquation. Not liquation itu dia ditulis gini, liquation itu. Liquation di bawahnya gede, di atasnya kecil. Nah, liquation. Nah, yang kayak gini, misalnya ada kata Hosana. Yang mendapat liquation itu N yang ini. N-nya ini dapat sini. Hosana. Hosana. Atau kalau pastor biasanya kalau dia malam Paskah, misa selesai, haleluya, haleluya. Jawabnya, syukur kepada Allah, haleluya. Ini tidak ada liquation. Sekarang ada liquation. Haleluya. L-nya itu Haleluya. Dia diberi, tidak usah lebar, tapi diberi tekanan yang lebih terang, yang lebih berbeda. Kayak Hosana, kayak Sanctus, Excelsis. Nah, itu misalnya, saya mau tanya kalian, di situ ada tulisan Sanctus kan, terus N-nya dapat liquation, oke? Not liquation itu apa? Not liquation not apa? Not liquation kan ada itu di atas N itu. Not apa? Ya, tadi saya baru ajar. Ini tadi kan ada clef Fa dan clef C. Itu clefnya clef apa itu? Clef Fa dan clef Do. Itu clefnya clef apa? Clef Fa, oke. Turun. Fa mi re. Dapat. Do do.
Sangtu, sangtu, sang. Itu nya. Sang, do, re, mi. Oke. Fa. Oke. Latin sekarang. Not the question ada di atas suku kata sang dengan excelsis sel. Maksudnya ialah huruf NC dan L pada suku kata itu diucapkan tersendiri. Hosan, ada hosan dengan jelas. Not the question juga sebaiknya dibawakan lebih pendek, jangan. Nah, kalau saya ngomong terus sebelum supaya saya istirahat sebentar, nanti habis ini kita akan mulai pemanasan, kita akan langsung audisi. Nanti pemanasan sedikit, langsung audisi. Ini ada cara membaca Latin-Latin, pas kita ada pastor aja yang jelaskan ya pastor ya. Pastor ada teksnya? Yang 10 sayur Latin, pastor. Huruf hidup tertulis A, I, U, dibaca A, I, U seperti bahasa Indonesia. Tapi kalau A, E, O, E dibaca E. Jangan gini. Nah, contohnya Cailum dibaca Celum, Cairi dibaca Ceri. Dah, silakan. Oke, saya lanjut ya. Itu lihat di halaman 5. Halaman 3 mereka. Itu 3 ya. Jadi tabel A, I, U. Coba. Sudah. A, I, U. Itu sama seperti ucapan kita Indonesia. Lalu itu tadi pemerintah sudah tahu A, E, O, E, ya. Bacanya E, ya. Kemarin ramai nggak bapak-bapak? Seperti Bapak-bapak Celum, kemarin ramai nggak? Cherry, Bapak-bapak oke. kemarin lumayan. Jadi Ada pertama A, 20, E, O, tapi E, yang lalu bacanya ikut E, isi ya. 19 Oke. masih kurang. Lalu kalau E seperti dalam coret, bukan lele. Itu Deu. Saya hanya membantu mereka Oh, membentuk seperti tim, dalam habis itu saya nggak boleh dorong, ngelatih. bukan toko. Ya. Nanti kalau Deo. udah lolos Deo audisi itu baru Tuhan, ya. kita yang ikut ngelatih. Kalau masih Deo. di kotak, Mana itu kalau nama saya Deo? ngelatih kan lucu. Ya, itu angkatan 1 dan angkatan 2018. Oh, iya. Anak-anak Jumat ya? Ya, Itu. anak-anak Jumat ya? I, Anak-anak I, bacanya I. Enggak, aku mau ikut lagi. G-I-E. Nah, G-I-E. dulu PSA, di PSA tahun lalu. Berikut, GB, Pak, dari GB. Ya, tertulis Kemarin punya GB C, tahun lalu. E. ya. Tapi ini kan AE, ini orang kota. tadi E tadi, OE, E juga, I, Y. Itu ada CH, dibaca CH seperti dalam cerah. Maka Rochedi. Nanti kalau ketemu seperti itu ya. Rata-rata banyak. Lalu CC diambil vokal yang sama. TC, SC. Kan ada SC itu Pilatus di Injil itu Pilatus menunjuk lihatlah manusia itu. SC homo. SC. Masih ketemu nanti kalau kita latihan di Korea. Lalu CC diambil vokal yang berbeda, dibaca K.
Accende, 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 atau incarnatus, kata inkarnasi, ya, inkarnasi, incarnatus bacanya ya. Lalu G diikuti E, ya, AE, OE, bacanya E semua, EI, ya, JH, dibaca JH ya, seperti dalam jejak, jejak. Genitum, ya, genitum. Kadang-kadang huruf G itu kita baca J, ya, genitori, genitori, genitotue. Jika G, genus, bisa biologi ada genus. Yang baca genus, orang Katolik harus baca sebentar ya bahasa Latin, genus, genitum. Lalu G diikuti bunyi lain, dibaca G seperti dalam gunung, Gloria. Biasa kan? Gloria biasa. Lalu JN, JN dibaca NY, nyi, ya, nyi. Seperti nyanyi, manyus, atau apa? Anyus, ya, anyus Dei. Ya, baca Agnus ya. Kemarin dengar tuh ada berapa yang Agnus Dei, Anyus. Kalau es krim ada es krim manyum. Oke. Tidak diucapkan kecuali dalam PH. Homo. Bacanya homo, bukan homo. Homo. Oke. Dalam itu kita bahasa Indonesia mihi, gitu ya, tanda kutip dan nihil. Tidak dibaca K. Maka baca Miki. Kalau ada tulisan Mihi, bacanya Miki. Atau nihil. Kita biasa nol itu nihil ya. Nol. Hasilnya nol. Hasilnya nihil. Hasilnya nikil. Itu Gregorian harus tahu. Oke, J. J ya. Baca I. Uyus. Uyus. Jangan uyus. 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 J. Kita banyak baca ya. Lalu NC, eng. Ini yang biasa, sanctus. Banyak yang masih kedengaran sanctus ya. Sanctus, enggak, sanctus. Baca K-nya. Ya, sanctus. Sanctus. Sang tambah K, baru tus. Coba sama-sama. Sanctus. Sanctus. Ada K-nya ya di tengah. Nanti kalau kita bilang sanctus, loh kamu Sanctus. kamu nyanyi Gregorian tapi kok sebut santusnya salah. Sanctus. 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 Nanti terbiasa. Lalu gimana nih? Oke, Agnes. NG baca eng. G double ya. Anguis, kanguis. Kanguis. Di kanguis. Ada S-nya, kanguis. Ya, kita juga misalnya kongregasi. Sebenarnya kita tulisannya kongregasi G satu saja kongregasi. Tapi seolah kongres. Jadi agak banyak. Kayak double G ya. Oke. Lalu PH. PH ini bahasa Inggris juga bisa. Ya bahasa disebutnya F. Ya. Nah, kalau bahasa Inggris F itu apa? Misalnya apa? Prophet. Prophet itu apa? Nabi. Tulisnya kan PH. Ya, prophet. Prophet gitu. Prophet. Atau Tuhanlah gembala apa? Shepherd. Shepherd. Tulisnya PH, shepherd. Ini katanya shepherd.
keluar. Sama PH, bahasa Inggris dengan bahasa Latin PH dibaca F. Lalu SC diikuti E, I, Y, A, E, O, E atau E, kita baca E, SY. Ya, nah ini hati-hati bacanya tulisan descended, yang bahasa descended tapi descended. Jadi baca di Y, ya, descended atau discipulus apa? Artinya discipulus. Kalian kan murid discipulus bacanya discipulus discipulus. Ya, ini kayak bahasa Inggris itu SH, ya. SH itu misalnya apa? Shame atau she, ya, dia perempuan bacanya bukan she kan? She is a teacher. Kita baca she is a teacher, berarti dia adalah laut adalah guru. Terus kan she is. Nah, ini descended atau discipulus. Nanti di lagu Gregorian kemarin itu sempat di mana yang ke umat kemarin sempat diperbaiki kan? Suscipecationem. Oke. SC diikuti A, O, U, T, H. Oh, sorry. TH lagi. Baca SK. Eskam. Lihat nanti ya, eskam. Lalu TH, P tetap Sabaoth. T-nya beda dengan bahasa Inggrisnya. TH kalau TH kan bahasa Inggrisnya kita harus lipat tidak sedikit kan? The Father. Tapi Latin tak perlu. Sebut T saja ya. Sabaoth. Lalu T di depan S, T, X, bahasa Latin X. Coba sebut X. Ternyata sebut X. Mana S-nya? X. Di baptisma. Jangan diubah-ubah ya. Saya dengar orang Indonesia itu cenderung ke bahasa Inggris. Misalnya predikat lulusan cum laude. Lalu kita mengatakan apa? Cum laude. Bahasa Latin itu tidak boleh cum laude. Berarti apa sekolah di Jogja itu apa? Stella Duce ya. Itu Stella Duce, kenapa Stella Dus? Stella Duce. Ada juga cum laude, manyam cum laude. Itu Kalau predikat seorang pastor yang selalu mendapat hadiah apa? Pastor bonus. Pastor bonus itu pasal yang lain. Ada hadiah bonus. Bonus itu sebenarnya baik. Dengan baik kita dapat hadiah. Oke, mana lagi? Ah ini yang panjang ini. TI di depan bunyi lain. Bacanya ya. Konsubstansiamen. Adoratio. Maka Indonesia jadi adorasi, ya. Jadi adoratio. Ini seperti bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris kan TS juga, ya. Contemplation. Adoratio. Oke. V. Bacanya FH. Voluntaris. FH. Voluntatis. Ini lagu Transeamus. Mana kita dapat voluntatis? Pokoknya ada kata X
Oke, next diambil dulu itu dibaca GS. Ya. Resurrection. Resurrection. Jangan resurrection. Resurrection. Ya. Jangan langsung ke S. Ada G-nya. Resurrection. Oke. Lalu ini dalam hal lain. KS. Dextera. Dextera. Lalu X diikuti E. Tadi lalu I, Y, excelsis. Gloria in excelsis. Oke. Lalu Z bacanya Z. Lazaro. Jangan langsung Lazaro, salah. Lazaro. In paradisum. Atau ya paradisum itu apa? Paradise. Surga. Di surga. Oke, itu saja ya. Nanti kalau kita temukan teks lebih waktu kita coba, kita bisa cek sendiri ya cara bacanya seperti apa. Kalau bingung nanti tanya ke pastor atau ke ya supaya kita menyanyinya benar, menyebutnya pun benar, sehingga kita dapat champion. Dalam bahasa Latin, kalau kita nyanyi nanti sangat penting ya, sangat penting. Terutama lagu-lagu yang menggunakan ketukan atau beat itu selalu ketukan yang mendapat tekanan itu suku kata kedua. Suku kata kedua. Ada pengecualian beberapa kata kayak Deo itu Tuhan itu pengecualian. Tapi suku kata kedua kayak. Tapi kalau kurang lebih dalam bahasa Indonesia sama. Tapi bahasa Indonesia mengenal kata pepet, suku kata pepet, yaitu suku kata yang dapat bunyi kayak gereja. Yang dapat tekanan adalah re. Yang dapat itu tak boleh diberi tekanan. Kayak sebab yang dapat tekanan bab. Tapi sesungguhnya dalam bahasa Indonesia yang mendapat tekanan itu sebab se-nya. Tapi karena dia pepet maka babnya yang dapat tekanan. Kalau Tuhan, kalau dia bahasa Indonesia tu, karena dia suku kata kedua dari belakang. Tapi karena kayak Tuhan, kayak Allah itu dua-duanya boleh mendapat tekanan. Oke, sekarang barangnya dikumpulkan supaya nggak dibawa pulang. Ini berharga. Seumur hidup kamu ingat, dari hari ini sampai kamu tua bahkan nanti tak akan dapat kuliah lagi ya. Saatnya kita mulai. Astaga, kaget. Silakan berdiri. Anak-anak perhatikan. Oke. Sekarang giliran saya ngomong. Giliran kalian diam, nanti nyanyi. Nah,
kalian sudah sering saya ajar bagi yang sering ikut latihan dengan saya yang disebut dengan pleasing voice, yaitu penempatan suara. Menyanyi itu tidak menggunakan satu jurus, satu jenis suara. Orang yang menggunakan satu jenis suara adalah orang yang tak tahu tentang menyanyi. Oke. Sekarang kalau suaranya saya letakkan di atas, jadi bunyinya di kepala saya, itu namanya head voice, suara kepala. Jadi kalau yang bunyi itu batok kepala. Kalau saya nyanyi, yang bunyi itu batok kepala. Nah, ada yang membunyikan suara itu, yang bunyi itu suaranya itu nempel di bibir. Beda nggak? Beda. Suara ini disebut dengan suara terang atau bright voice. Suara terang, dia letak gampang sekali letaknya. Misalnya di depan ya. Tapi sekarang suara yang letaknya di depan ini saya tarik ke tengah, terus masukkan ke rongga hidung. Kalau tadi sekarang namanya middle voice. Letaknya di tekak. Suara itu kita pindahkan, letaknya di tekak masuk ke sini. Tapi ada orang yang letaknya di sini. Letaknya di sini. Namanya dark voice. Suara gelap, letaknya di sini. Ada yang di sini, letaknya di dada. Chest, biasanya penyanyi bass. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Letakkan di sini. Oke. Nah sekarang kalau kita menyanyi nanti waktu kalian tampil, yang karena ini Gregorian yang pakai suara terang pasti akan pastor suruh ulang berkali-kali. Kemarin ada seorang bapak suaranya terang sekali, suara terang ini. Regina Celli, na 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 na. Ulang lagi, dap juga terus diajar oleh pastor dengan saya. Udah kamu duduk dulu, nanti ulang lagi. Udah selesai, dicoba lagi sedikit perbaikan. Udahlah, karena nyanyinya bagus tapi suaranya suara aneh gitu. Suara aneh. Suara apa namanya? Saya setan. Oke ya. Jadi nyanyi kalau Gregorian kita nanti akan mati-matian. Yang keras kepala silakan keluar, tidak boleh ikut. Itu kita akan pakai suara tengah. Middle voice. Yang tengah. Itu suaranya akan menjadi kokoh dan tajam gitu.
coba ya. Oke. Itu placing voice. Sekarang kita mulai dengan yang tadi itu. Kalau saya tinggi, nah, ke sini deh. Jadi jangan enggak ya. Masa nyanyinya begini sih? Itu sih nyanyinya jangan kayak gini. Nyanyinya bangga gitu. Kalau nyanyi jangan malu, kalau malu jangan nyanyi. Oh, kayak dia tuh gini. Oke ya, nyanyi tidak boleh malu. Sama-sama. Oke. Tips kedua, kenapa suaranya beda? Rahangnya nggak turun. Rahang harus turun kalau nyanyi. Kalau rahang tak mau turun, tinju rahangnya. Kalau nggak mau, sudah. Coba lagi ya. Kayak suara kayak saya, suara kecil, suara budak kecil. Oke, nanti dilatih ya. Ini. Kayak dia. Tapi tidak boleh dipotong. Coba sendiri. Mantap. Sana. Ya. Harus lepas anunya, lepas ya. Lagi, tidak apa-apa. Kalau nyanyi jangan malu, kalau malu jangan nyanyi. Di sini tempat orang belajar. Ya. Ya. Oke, sama-sama lagi. Oke. Ya. Do so mi do enggak. Ya harus kontrol suara. Tiga ya. Jangan pakai power. Do. Mulutnya.
So ya, jangan pakai sol. R-nya dibuang. Ya. Yang pakai power, pakai gema. Jadi hanya buka rahang sudah jadi suaranya ya. Rahangnya. Buka rahang ya. Ya. Buka rahang. Adik. Ya, nomor 1 kayaknya berubah suaranya. Saya sudah akhir balik murni, jadi kecuali dia bisa ke suara perempuan. Kamu bisa bersuara perempuan enggak? Ada. Ini eliminasi nomor 1. Dia enggak. Anak-anak begini, dia bukan jelek nyanyi, bagus, tapi do, so, mi itu artinya homogen atau tidak? Tidak. Satu suara atau dua suara? Dua. Sama-sama do, so, mi, do, tapi dia satu oktav di bawah. Jadi itu dua suara. Satunya satu oktav. Jadi kalau satunya itu ditulis do, so, mi, do, dia punya itu do, so, mi, do tanpa titik. Itu dua suara. Jadi dia kayaknya nomor 1 akhir balik. Kalau sini nomor 10 masih oke. Baris 1 duduk. Baris 2. Baris 2 duduk.
belakang. Adik, ya. Ya. Sekarang kamu harus buang desisnya, desak. Lebih murni. Jangan ini yang desis tuh kayak gini nih. Enggak, ya. Ya. Kok makin kecil? Ah. Ya. Anak-anak kalau kamu diuji, makin keras tantangannya, makin senang gitu. Kan banyak yang saya uji, nanti kamu kalau ngelihat nanti tanggal 22 itu anak-anak yang mau nyanyi ke Jakarta, ke Gita Bahana, itu ujiannya keras sekali itu. Jadi makin ditantang, makin kalau saya naik makin senang gitu. Jadi jurinya gitu. Kalau kamu ditantang tuh ya. Ya. Oke, lanjut. Ya. Kuat-kuat, ya. Anak-anak kenapa power orang kecil kalau nyanyi suaranya itu kurang masih ingat diproyeksikan, suara itu diledakkan ke satu tempat kayak tapi kalau tidak diarahkan, diledakkan atau diproyeksikan, ledakan. Kamu lihat ada kaca di sini, kamu ledakkan sampai pecah gitu. Ya. Gitu. Grace. Gitu. Coba lagi. Powernya enak. Lanjut, Sita. Lanjut. Lanjut. Memori habis. Oke, lanjut. Ya. Lagi. Lanjut. Duduk. Enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Udah sakit. 32 yang ikut audisi. Iya, masih ada nggak yang mau dan nggak datang? Udah datang semua ya? Masih ada. Cinta nggak jadi katanya ya? Jadi sekarang kalau mau ringkas ya Pastor ya, dapat 31 orang sudah lulus. Oke, kita coba nyanyi ya, tapi saya udah dapat
udah dapat 31 penyanyi. Sudah tesnya gitu aja. Itu enaknya jadi ahli gitu. Satu ya di lima. Aduh. Suaranya apa? Ngapain buang-buang waktu kan? Jago banget senior. Asli. Oh, satu yang satu. Satu ya. Suaranya besar. Oke. Ambil lagu Regina Kelly. Siapa yang menyiapkan lagu Ave Regina? Siapa yang ngambil Paternoster? Siapa yang ngambil Tantum Ergo? Siapa yang ngambil Alma Redemptoris? Siapa yang ngambil Regina Kelly? Siapa yang ngambil Ave Regina? Siapa yang tak ngambil apa-apa? Yang mana? Oke, sekarang yang ngambil Ave Regina Celorum siapa? Oke, maju. Ave Regina Celorum. Oke, sini geser dikit. Saya sudah nomor 1. Oke, satu. Tidak dilatih. Iya. Oke, cukup. Siapa yang ngambil? Oke, duduk. Siapa ngambil Paternoster? Yo, Paternoster maju. Orang muda. Satu.
Ya, bukan lomba. Lomba juga. Lomba pun. LP 3K. 1, 2, iya. Hanya untuk topik aja. Sicut in cielo et in terra, adem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Oke, cukup. Siapa yang ngambil pantun Ergo? Gak ada. Oh, 1, ya, 2, 3. Dia kalau jangan cuma ada. Ya, yang oke, geser. Tiga, ya. Amin. Langsung amin, ya. Oke, duduk. Karena yang pelatihan kayaknya cuma 1, tapi Mergo yang sana belum bunyi. Alma Redemptoris siapa? Oke, maju. Redemptoris. Ini tim loreng-loreng kan? Iya, cewek. Cewek-cewek. Tim orang-orang. Ya, assalamualaikum. Oke, 1. Ya. 3, ya. Dia mau balik. Maris,
Siapa yang belum maju? Bertiga. Oh, silakan. Dia ngambil Tante Mergo yang main. Oh. Ergo yang tinggi. Nada dasarnya itu apa? Ini sama dengan D. Oke, cukup satu bait aja. Ya. Dia ada 8 bait. Siapa yang belum? Kedua. 1, 2, 3. Nyanyi lagu apa? Maju. Oh, datang audisi terus tak tahu mau apa gitu. Kalau nanti audisi menyanyi terus minta main basket, saya nggak bisa. Mau nyanyi lagu apa? Yang disiapkan apa? Jadi kami ini mendadak ininya. Oh ya, tapi sama sekali sampai duduk di situ mau nyanyi apa tak tahu. Ah, gitu. Nomor 31. Coba kamu nyanyi lagu terserah aja, tapi nyanyinya lagu. Misalnya Pie Yesus, tahu nggak lagu itu? Nggak bisa. Panis Angelicus, Ave Maria. Ah, nyanyi lagu apa? Yuk. Ya? Kyrie eleison, yang mana? Lebih tinggi lagi. Itu Kyrie. Ada banyak not yang berubah.